Bismillahirrahmanirrahim. Sambung kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang mulia para wakil talqin, khususon pada malam ini kita bergembira karena di tengah-tengah Acecep, kalau saya dalam manakib hadir dzurriyyah Pangaresa Abah, bagi saya sama itu, berarti kita dihadiri oleh Pangaresa Abah secara dohir. Bahkan kita doakan semoga beliau senantiasa dilimpahkan rahmat karunia-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karomah Pangaresa Abah sehingga ilmunya bisa tetap diserap oleh kita. Para wakil talqin, khusus Pangaresa kesepuhan kita, Pangaresa Buya Asep yang sudah meridhokan tempatnya dijadikan sebagai taman surga. Semoga keluarga beliau dan keluarga kita semua yang hadir di sini senantiasa mendapatkan limpahan karunia karomah dari Pangaresa Abah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Abah Buya Burhan sudah membahas fadhailus suhur, itu sudah cukup Pak. Acecep sudah membahas intinya ilmu, yaitu la ilaha. Selesai Pak, saya tinggal komat saja sebetulnya. Tinggal komat maca selawat Bani Hashim, beres Pak. Ya, mau apa lagi dah intinya ibadah teh eta gitu Pak. Jadi nerangkeun naon deui da karalang kuriling korosak gubram kana la ilaha illallah dan saokra. Kuriling kode itu kode kana la ilaha. Paling pertanyaannya, bulan ini kan bulan Syawal. Buya Burhanuddin tadi sudah menerangkan Syawal teh dari 4 huruf, yaitu syajaratul yakin, sinnya wawunya wusul, alifnya usul atau aslun, lamnya liqa gitu. Jadi itu teh urutan bahwa kalau kita melihat perjalanan spiritual manusia dari dalam keluar, pan perjalanan manusia teh ti jero keluar. Saha Rasulullah nu ti jero keluar mati Allah ka urang, ai urang mati luar ka jero da pagawean jelema. Mak kamu bapak-bapak ngan keluar jero keluar jero kitu we. Maksudnya keluar ti iman, balik deui ka iman. Kan kusabab panto imah nangan hiji-hijina eta tong kaget lamun bapak-bapak lieur da bosen. Bapak-bapak ini baru nyadar bahwa ihwan itu di mana tempat dia dzikir itu jadi raudhah. Baheula mah belum nyadar Pak, ternyata raudhah itu taman surga Pak. Ai di surga teh sadaya aya bubuahan, aya bidadari, ayah, ay balik ka imah. Nah, jadi taman surga. Akhirnya bapak-bapak itu, manakib itu ternyata mencari surga yang lain. Ini yang jadi masalah Pak. Iya, ngacacang we terus ka mana tapi ka pohok balik ka imah. Cenah keur neangan sing horeng surga teh singkatan kasur anu lega eta sebenarnya. Dalamun kasur anu sempit mah surpit paneureun, lain surga. Saya tidak tahu yang dicari orang-orang itu apa sih. Bikir tapi ka dempak bujur. Halo? Biwir tapi ka ableh. Tasbih beak. Saya pernah bercerita tuh mimiti tasbih nu 100 ganti nu 165, bahkan dibeli tasbih nu 1000.
tapi kadi balangkeun balik deui kana tasbih nu dua eta jadi masalah. Jadi anu dua eta ibu-ibu ge dua tasbihna dengan ari bapak mah leutik sing jareuni ari ibu mah sagede-gede siki jame tasbih. Ya, itu saja sih sebenarnya. Apa itu? Sehingga kemarin saya itu membedakan ketika orang salah mengisbat terhadap apa yang dia yakini, jadi dua, jadi ahli dzikir atau ahli dakar, itu saja sih. Mecan apal mah ahli dakar teh naon eta anu tukang anu eta anu ngabebrikeun teh nuker kana 2 ons setengah we eta. Ya, yang 2 ons setengah lah. Neangan bibir, eusi bibir turun kana ti koroho, terus kana tembolo, kana beuteung, tina beuteung turun ka handap, tungtungna na usus buntu nu eta. Usus buntu eta mah da teu ka ditu ka dieu eta. Hanya itu yang dicari. Karena banyak saudara kita yang dikir, bahkan akhirnya dia kaget sendiri, gua kurang apa dikir gitu. Tapi kok hidup gua seperti ini? Bahkan bandungan gitu, tapi bukan yang lain, orang lain yang mengatakan kepada dia, kamu tuh dikir tapi perilaku kok masih seperti itu. Bahkan dia menjual dikir, ceramah tentang dikir, kan itu kan di atas nama dikir, muka manakib atas nama dikir. Tapi yang dicari bukan yang didikiri itu, apa? Ego dirinya. Ini kenapa ini bisa terjadi? Sehingga ketika orang tidak mengikuti egonya, bukan mengikuti dikirnya, mohon maaf, malah jadi tengah hargaan tau. Nanti karena kok emek kok jelema. Hanya karena tidak mengikuti keinginan dia, Kang punten panganukeun, Kang punten panganukeun. Kerat ceking teh da juragan saya mah Allah. Ini lamun di itu dia, eta bebe jalan atuh Gusti Allah geus ditaku saya pasti disadakeun. Ini kenapa saudara-saudara kita seperti itu? Rupanya ketika orang ditalkin justru harus waspada, jangan euforia. Kenapa? Orang dapat talkin itu dapat senjata yang luar biasa. Ada makhluk yang sangat tidak ridho ketika umat Muhammad mendapatkan talkin dikir. Saat iblis. Makanya ketika dapat talkin justru harus lebih waspada. Bukan tidak boleh berbangga, tapi tidak boleh lengah. Karena kalau enggak, setan asup Pak. Setan makan ngadagangkeun kebaikan dulu, tapi di dalamnya dia terjebak dengan apa yang dia jual. Ini yang selalu saya ingatkan kepada para ikhwan-ikhwan yang sudah mendapatkan dikir. Bukan tidak boleh berbangga, tapi tidak boleh lengah. Karena setan akan senantiasa mengincar untuk menggelincirkan orang-orang yang sudah mendapatkan talqin dzikir itu. Jamaah rahimakumullah, satu saja dengan talqin dzikir saya tidak bisa apa-apa lah. Tadi kalau misalnya kata Buya Burhan, betul Pak, itu memang kalau kita pengen dapat syajaratul yakin dari syin itu kita harus wusul dulu. Makanya setelah syin ada wow ya, bulan Syawal itu kita tidak akan wusul kalau tidak ada alif, yaitu apa? Usul dulu. Usul itu dari kata al-aslu, jadi harus al-aslu dulu. Nah, tidak akan sampai ke al-aslu kalau tidak liko. Makanya kita mah dari luar ke dalam, bukan dari syajaratul yakin ke waw, ke alif, ke lam. Kita mah dari lam dulu ke alif, ke waw, baru sampai ke shin. Lah kok bisa gitu? Bisa, karena memang harus begitu. Jadi lamun yang menang syajaratul yakin kudu liko heula. Liko dengan siapa Pak Isa? Tawa kajeng Allah jauh teuing. Jelas. Likonya dengan siapa? Liko dengan orang yang bisa menyambungkan kita kepada Allah. Jeung saha? Mursyid. Mayyahdillahu fahuwal muhtadi wa mayyudilhu falan tajidalahu waliyyan mursyid. Barang siapa yang akan disesatkan oleh Allah, dia pasti sesat. Dan yang disesatkan itu siapa? Falan tajidalahu waliyyan mursyida. Dia tidak ketemu dengan guru rohani, ketemunya jeung guru jasmani we, jeung guru bohir we. Waspada itu. Makanya liko di situ jangan dulu jauh-jauh. Kalau kita yang dari luar mah
liko dulu dengan siapa? Penguasa Allah jeung jelema anu bisa nyambungkeun urang ka Allah. Siapakah? Mursyid, Pak. Jadi Masya Allah, itu nikmat yang luar biasa. Bapak bisa ketemu mursyid apapun caranya, karena Allah itu punya 1001 cara untuk menggiring kepadanya. Aya nu digiring ku Allah ku harta yang banyak, ada yang digiring oleh Allah ku sangsara, aya nanya dakeun beunghar mah teu inget ka Allah geus sangsara, ya Allah kan gitu nih nya Bapak ge. Ai keur bungawan derek kamari lebaran, alhamdulillah THR eueuh gitu. Anak rek nyandung teh jadi, aduh kakarakan, ya Allah biasanya gitu. Itu mah cara Allah saja, Pak. Ada orang yang lagi jag-jag belejag, mohon maaf tidak pernah berzikir kepada Allah, istighfar dia tidak pernah, dikirim nyeri huntu ke Allah. Itu penyakit sakit gigi jangan macam-macam, Pak. Kalau Bapak itu kena tipes ya, Bapak kena hepatitis kayak zaman sekarang lagi rame, aheng Pak penyakitnya itu, dan orang-orang bisa nengok Bapak. Tapi kalau sakit gigi, pernah ada jamaah at-taubah dia ngabring rame-rame kan mereka mana pada nawang tetangga kunau nyeri huntu, enggak ada itu. Tapi kalau dirawat di rumah sakit, kita datang ke sana, penyakitnya apa? Hepatitis, rada aheng, itu malah banyak nyeri huntu, Pak. Tapi ada orang yang dengan sakit giginya itu dia beristighfar. Ada jelema tukang lacur, Pak, mohon maaf teu eling ka Allah, diberi impoten, halo eureun tah lacurna kakara eling ka Allah tuh. Jadi waspada, Allah itu punya 1001 cara untuk menggiring manusia dekat kepadanya. Tapi yang digiring itu nanti dua, ada yang ketemu dengan pintu yang tepat, ada yang muter-muter bahkan tidak ketemu sampai dia mati. Siapakah itu? Itulah ketemu waliya mursyida. Paisep, bagaimana cara membedakan mursyid dengan lain mursyid? Satu, mursyid itu sudah jelas, dia itu adalah guru ruhani. Itu cirinya. Jadi bukan guru akal Bapak, bukan guru dalil Bapak, bukan guru kitab Bapak, awas. Tapi guru yang dia itu tahu tentang perjalanan rohani kita, itu satu mursyid itu. Pak Isep akan mursyid itu kan harus jelas bahwa dia itu ada turunannya, ya, ada surat izinnya. Ini yang harus ikhwan-ikhwan ketahui. Ternyata perjalanan mursyid itu, hirqah kemursidan itu bukan urusan manusia, hak prerogatif Allah. Sekalipun orang-orang berkumpul mengumpulkan tanda tangan, rapat dan seterusnya, se-Indonesia menentukan si ini mursyid, Allah tidak berkehendak, tidak akan bisa. Waspada, Pak. Karena itu nanti dua hal yang menentukan pola kemursidan. Satu, bil ma'dzun, dua, bil isyarah. Semua tarekat berjalan di situ. Mana yang bil ma'dzun? Bil ma'dzun itu hirqah kemursidan diturunkan dengan izin, dengan tertulis, diungkapkan kepada semua bahwa pengganti saya si ini, bil ma'dzun, diizinan, jelas ayat suratna, bahkan ayat tanda tangannya dan seterusnya. Dan itu pun tidak mudah karena bil ma'dzun belum tentu kaitan dzurriyyah. Jika orang yang belajar thariqah tidak paham ini, itulah penyebabnya banyak thariqah yang bubar pada akhirnya. Kenapa? Karena dia tidak tahu jalur yang kedua. Jalur yang kedua bil isyarah, ini yang susah. Karena yang bil isyarah, orang-orang yang bil ma'dzun, terutama yang ada kaitan dzurriyyah, tidak mudah untuk menerima. Itu hampir di semua thariqah, Pak. Kenapa ya kemursidan tidak turun ke anaknya? Kenapa tidak ke emaknya? Kenapa tidak ke kakaknya? Kenapa tidak ke ini? Bahwa mursyid itu harus selalu ada tanda tangannya? Tidak juga, karena banyak orang yang ketimbang jadi mursyid tidak ada pakuat pakaitnya secara dzurriyyah, tidak ada tanda tangannya. Begitu ini tidak dipahami, masuk kepada bil isyarah, yang bil isyarah tidak diterima, lihat pasti thariqah itu terjadi perpecahan di mana-mana. Karena untuk menerima bil isyarah itu tidak mudah, Pak.
Ada yang bil isyarah itu adalah dengan isyarah gaib yang memang sulit untuk dibuktikan, tetapi bisa dilihat di dalam kenyataan. Nah, kalau tidak paham bil isyarah, rata-rata thariqah itu akhirnya bubar karena yang mendapatkan hirqah bil isyarah kadang-kadang tidak diterima karena mereka harus berpendapat bahwa harus selalu bil ma'dun. Di semua thariqah banyak kejadian seperti itu. Saya ambil contoh, ini contoh perjalanan thariqah kita supaya jadi ada perbandingan. Ya, thariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah awalnya terpisah, Pak. Qadiriyah bukan Qadariyah, awas, Qadiriyah. Kalau Qadariyah nanti tertukar dengan aliran ilmu kalam. Qadiriyah, Naqsabandiyah. Bahkan Imam Naqsabandi itu dulunya pengamal, dalam sejarah disebut dulunya pengamal dzikir yang keras, Pak. Tapi tiba-tiba dia mendapatkan barzakhi dan dia mendapatkan pencerahan karena merenungkan satu ayat. Akhirnya dia berpisah dari gurunya. Kata murid yang lain, guru, kenapa sih itu jadi misah? Gurunya malah enggak. Kata gurunya, biarin si eta mah keur ngamalkeun ayat bahwa dzikir itu bukan hanya kenceng, tapi dunal jahri, tadarruan wa khifatan. Dia sedang merenungkan ayat itu, biarkan saja. Akhirnya dia mendapatkan barzakhi dari situ yang riwayatnya sampai ke Abu Bakar. Itulah Imam Naqsabandi. Misah, Pak, dua nana, Pak. Jalan saja. Saat itu ngahijikeun dzikir yang kenceng dengan dzikir yang sir. Itu asli ulama wali mursyid dari Indonesia. Itu dibedakan dari Indonesia yang menyatukan itu. Namanya siapa? Dulu dia belum punya gelar. Syekh Ahmad Khotib belum punya gelar. Ahmad Khotib, Ahmad Ibnu Abdul Ghaffar As-Sambasi, nama aslinya Abdul Ghaffar As-Sambasi. Kenapa disebut As-Sambasi? Karena dari Sambas. Sambas itu mana? Kalimantan. Kalimantan itu di situ ada satu tempat namanya Sambas. Sam itu 3, Bas itu bangsa. Ada bangsa Melayu, ada bangsa Arab, ada bangsa Cina, ngumpul di dinya. Disebut kampung eta, kampung Sambas. Ada ulama yang jadi ulama besar, orang pinter, duriahnya bahkan ada yang nyambung katanya sampai kepada Rasulullah. Mas Antren di Mekah. Ternyata beliau ilmunya luar biasa, kehebatannya luar biasa. Dipulung mantu sama siapa? Sama ulama besar di Haramain pada waktu itu. Sampai si Nitokana dilecehkan sama orang-orang Arab. Ngecek orang dadai kanan mana? Gitu kan? Dadai kanan mana? Menang minantu. Ka urang waktu itu belum ada Indonesia, Pak. Ka urang Melayu. Orang Melayu teh bla 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 bla, yang tinggi itu kita. Apa kata beliau? Jangan menghina. Aku tahu kapasitas keilmuan beliau. Kita ini orang-orang Arab merasa paling fasih berbahasa Arab. Ternyata dia lebih fasih dari kita ketika kita berbahasa Arab. Bahkan ilmunya luar biasa. Kalau tidak percaya, orang tes matak di pulung mantu kusaha kusaya seorang kumaha cara ngetesnya. Jumat depan urang ada si eta urang ti khutbah Jumat. Nah, jadi engke lamun aya ikhwan di tita khutbah Jumat pasti dipulung minantu sendaek na khutbah Jumat. Insyaallah. Begitu beliau itu khutbah Jumat dengan gaya yang mendadak, Masya Allah, tercengang semua ulama Haramain di situ. Ini saha jelema banget lain banget orang, bahasa lain bahasa orang, tapi dia lebih fasih dari orang, dari kita. Begitu selesai, semua orang menyalami dia, mengagumi dia. Apa kata mertuanya? Cek aing oge gitu. Yo malah sesebren ka ditu ka dieu, aing ikhwan, yuk bukan, perlihatkan saja akhlak dan ilmu gitu, Pak. Jangan sampai mengangkat thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah justru dengan perilaku kita malah jadi menghinakan kita. Itu yang terjadi.
saya sebret jadi itu kan dia melupakan etika, akhirnya tuh tingali cek aing ge tong asup torekat nah kieu si eta mah kan kieu jadi fitnah gara-gara saha gara-gara nu saya sebret deui tadi air susu sebelangga kapuragan cak-cak hiji pan jadi bau kabeh, waspada perlihatkan saja. Dari situlah beliau mendapat gelar khatib sehingga namanya Syekh Ahmad Khatib Ibnu Abdul Ghaffar As-Sambasi. Siapa beliau? Itu yang menyatukan dua thariqah tadi, Pak. Jelas? Itulah ulama-ulama Nusantara sekelas Syekh Saykhona Khalil Bangkalan, muridnya pendiri NU Kiai Hasyim Asy'ari, Syekh Abdul Karim, Syekh Tolha, itu murid-murid asli beliau. Syekh Abdul Karim mengembangkan thariqah ini di Banten. Makanya lamun anu di Banten ketemu dengan thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, kalau kita runut ke atas pasti ketemu Syekh Abdul Karim. Dulu ya silsilahnya ada di Suryalaya, tapi atas permintaan murid dan keluarga beliau minta dikeluarkan karena beliau punya jalur sendiri, akhirnya hilang. Tapi kalau misalnya di aplikasi yang sekarang ada masih ada Syekh Abdul Karim, berarti itu yang lama, karena yang terbaru Syekh Abdul Karim sudah tidak ada karena beliau punya jalur tersendiri. Alhamdulillah saya bisa ketemu dengan guru-guru mereka di mana, di Banten. Itu orang Banten. Halo, itu Pak. Nah dari situ turun ke Syekh Tolha. Syekh Tolha punya murid banyak Pak. Murid terakhir beliau ada 9 termasuk putranya. Tapi pada penurunan Hirqah, Masya Allah, dalam riwayat tidak turun ke putranya karena beliau mengetes bukan dengan bil ma'dun. Dengan apa? Bil isyarah nusalapan di paparin bantal. Untuk apa? Bagaimana keluar dari dimensi nasut? Nasut itu kemanusiaan. Untuk ditarik kepada dimensi lahut. Sebab ketika kita masih memiliki dimensi kemanusiaan, sangat sulit untuk ketemu nyambung dengan ilahi. Gitu Pak. Amalkan ayat kursi. Makanya ayat kursi di situ bukan jampe, rumus Pak. Halo, yang diduduki saya ini apa? Kur? Mundi dia ayat berarti ayat kursi. Bapak hati-hati ayat-ayat kursi, ayat-ayat kursi. Tangkekan ayat setan dan jin anu teu mempan ku ayat kursi. Sabab jin dilipen. Ngajakan wae manakib. Nyamper deh Pak, bager deh, buka mobil deh Pak. Rana deh, eta apa maksudnya? Eta apa? Oh itu minal jinnati wan nas Pak. Yang seperti ini tidak akan mempan dibaca ayat kursi. Ya, Allah diwaswis teh gini-gini. Panutan ieu teh ya. Waduh, ningali anu geulis ge ahli dikir mah. Leungit, kela leungit naonana. Leungit dikirna nu cengkat dakarna eta mah jadi masalah. Saat ditanya teh, ai kiai teh ahli dikir ahli dakar. Ah, abdi mah ahli dikir we, bari dakar mah tahiyat kiai. Normal sih. Ini yang jadi masalah Pak. Jadi kalau kita mau memiliki sifat-sifat ilahi, ayat kursi bukan jampe, rumus lah itu. Pertama, Allahu la ilaha illa huwa. Kalau ingin memiliki sifat ilahi ini, Allahu la ilaha illa, Allah itu tidak banyak, tidak punya yang lain, tidak punya sekutu, illa huwa, sendiri dan menyendiri. Jadi lamun hayang boga sifat ilahi sing sering menyendiri atuh. Wah, ieu mah ayat kursi dibacaan tarajo nu geulis dijieun peret. Allah la ilaha illallah hayyul qayyum tamahan id qala yusuf li abiya abati li sajidin maha ya. Masya Allah. Al hayyu itu sing hirup atuh hirup naonana lain hirup awakna wungkul sing hidup etakna
Al-Qayyum. Bapak jangan bergantung kepada orang lain, cukup bergantung kepada Allah saja. Sekarang mah kita teh banyak bergantung lah itu kan dia. Bahkan pada akhirnya bapak sendiri akhirnya menjadi orang yang tergantung kepada nu ngagantung. Ahli dakar, usus buntu kalau disebut istilah baru. Hanya itu. Al-Qayyum. La ta'khudhuhu sinatun. Allah mata nunutan. Mata hirup bawa nunutan, loba kaliwat kedetan ieu ngada atuh. Aduh. Masya Allah. Ternyata dikir kopi dijadikan sebagai alasan untuk tidur. Makanya kan ahli dikir jeung ahli kerek beda dina sorak eta hungkul. Kur dikir kopi. Fitnah dikir kopi teh gitu. Otak kita tangga teh nya. Kerek mah kerek. Ini ahli dikir teh kerek gitu. Ya kita tidak bersembunyi atas nama dikir begitu. Karena orang yang betul dia ruhani nyari lata kudu sinatun wala naum komo sare pan urang mah loba sare loba ngicep loba sare eta itu dites oleh Setoha kepada muridnya, tidak ditulis beliau bere bantal. Alhamdulillah pada malam terakhir yang 8 itu gemprah Pak, bantal di sarean KB. Hanya ada satu muridnya yang bahasa Cinanya cunglik, bantalnya disuhun. Dan beliau tidak ngagoler, tapi beliau tetap duduk dan beliau bersandar ke pintu agar ketika Setoha masuk beliau pertama kali yang dibangunkan. Nu 8 ke mana? Halo, hari bapak dikir sok diganjol nu bantal pala. Eta bantal dina bujur dina hulu. Korek nurutan Syekh Abdullah Mubarak suhun Pak bantalna di dieu. Ayo urang mah lain digilirkeun ka dieu. Besa leutik Pak eta. Gitu. Ya. Siapa yang menjadi penerus beliau? Eta. Siapakah itu? Syekh Abdullah Mubarak bin Nur. Ditulis. Nah, dia isyarah. Saya sebelum kembali ke Pangersa Ba'aos, saya sudah pernah cerita di beberapa hikmah ilmiah. Saya kan ngacacang heula apa kelayaban ke beberapa mursyid. Tahun 2008 saya sudah disuruh balik lagi ke Abah Anom. Cuman loyor Bang. Hare-hare dengan pekerjaan itu. Akhirnya mursyid yang mengasuh saya juga 2008 berpisah. Sampai beliau itu saya tidak tahu ada di mana, tapi secara robitoh dia terus untuk kontak. Beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 2010 kan Pangersa Abah Anom sudah mangkat. Ya, 2012, 2013 mursyid yang mengasuh saya robitohnya nyambung. Saya disuruh ke Suryalaya. Saya bilang, di Suryalaya kan Abah sudah tidak ada. Kata siapa? Kata beliau. Pasti ada penerusnya yang hidup. Saya bilang siapa? Balik ke Aos. Setahun yang lalu digusur oleh Kiai Yuyun. Akhirnya saya balik ke Abah. Perjalanannya apa? Tahu yang tadi bahwa saya akan tanya dulu debat dengan beliau. Bagaimana saya bisa menentukan? Itu bil isyarah. Nah, untuk menentukan pilihan yang bil isyarah ini tidak mudah. Makanya ada yang tidak menerima, tidak apa-apa. Itu mah tinggal ketajaman batin itu Pak. Maka cara menentukan mursyid ada 2, bil ma'zun, bil isyarah. Liko dulu Pak. Kalau sudah liko dengan mursyid, apa cirinya mursyid yang kedua? Awas, ciri mursyid yang kedua al aslu. Kurang balikkeun tadi ku Pangersa Abah ku Buya Burhan tina sajaro kana wau kana alif kana elam urang mah tinua balikkeun ka luhur elam heula Pak. Da teu panggil jeung elam mah teu liko jeung mursyid mah hese Pak. Begitu ketemu dengan mursyid, cirinya apa? Cirinya al aslu, yaitu alif. Apa itu? Cirinya seorang mursyid itu bisa mengembalikan kita kepada asal muasal, kepada asal kita. Itu mursyid Pak. Asal orang ke Allah, orang kudu dibalikkan deui kadinya eta mursyid ngaranna. Ai malikeun bapak jadi ahli debat, malah mursyid. Jadi ahli debat nyalahkeun ka ditu ka dieu. Waspaos Bapak, waspaos. Mursyid tidak begitu. Dia mengembalikan rohanimu kepada al aslu.
tinggal pertanyaannya Pak Isep ari al aslu naon? Al aslu al qalbu. Buka kitab syarah Fadhailus Syukur, buka kitab syarah Miftahus Sudur. Al aslu al qalbu, jadi asal muasal kita qalbu, karena qalbu pintu rohani, berarti aslinya bapak makhluk rohani. Ay urang mah dibalik, asal makhluk jismani urang asup ke alam rohani. Salah bapak, kita teh makhluk luar planet pak, alien urang teh sebenarnya dibere cangkang awak gitu. Ngan urang teh kan ngeunaheun jeung awak gitu, jadi arek balikan itu teh aduh lebar euy gitu. Komo boga pamajikan nya rada lumayan lah dibawa ka onangan teu ngerakeun. Pan aya nu 5 watt geuning dibawa kana ka onangan teh aduh tinggalkeun jauh-jauh gitu. Nya ari nu caang gitu rada di Masya Allah. Kenapa kita itu sampai terjebak di alam ini? Kan hikmah ilmiah kemarin saya sebut perjalanan rohani kita itu. Makanya Allah mengatakan, hei bakal pohon mah maneh lamun geus ka dunya, kan kira-kira begitu ya. Kenapa? Tidak akan ya Allah, aku kan akan setia kepadamu. Jika salah ke ibu gitu, aku kan akan setia kepadamu. Manakib we, manakib we, mandi tekeangan atau manakib teh sia teh apa ieu kib mah ieu. Samaruk dikira manakib teh pertanyaan manakib gitu. Siapa teh apa kib teh ieu kib mah ayo we ditekeangan ka mana, karena pekerjaannya dia itu adalah manakib. Ketika roh itu mau dilepas, Allah bertanya dulu, kira-kira kamu itu mau setia enggak sama aku? Gitu bahasa kitanya mah. Wah, aku ya Allah, aku akan tetap setia kepadamu. Si rohani belum tahu bahwa perjalanan dari alam rohani sampai ke alam insan kamil ini miliaran tahun dan melewati 7 dimensi alam. Waktu itu saya sebut bagaimana dari alam ahadiyat, wahidiyat, alam wihdat turun ke alam jabarut, turun ke alam malakut, turun ke alam anfal, turun ke alam ansam, turun ke alam insan kami. Ini alam insan kami kesananya panjang pak, makanya pantas ruhani teh lupa gitu. Karena Allah sayang, maka ketika mau dilepas Allah mengikat kita dulu dengan alastu birobbikum. Itulah yang disebut perjanjian al-ahdu dzihni. Jadi Allah mengikat itu sebagai kasih sayang Pak. Makanya kita harus bersyukur. Hakikat syukur kepada Allah, mengingat Allah yang ketika mau dilepas diikat dulu dengan tali kasih sayang itu. Baru diikat ke tali kasih sayang dia orang loba pohon Allah. Kok dia diikat gitu? Ya persis gak bapak-bapak manakin gitu. Begitu keluar di iman boro-boro diikat dengan kasih sayang. Nu aya mah neng abah di manakin jor. Manakin we. Karena tidak diikat oleh kasih sayang, maka bapak keluar dari rumah itu tidak ada ikatan. Begitu tidak ada ikatan, lakadalah yang tadi di imah aya penampakan, begitu ke tempat manakib loba nu hareran. Atuh tamah bohong Pak. Akhirnya jadi Bang Toyib. Halo? Ayo, jadi pohon balik ke imah itu teh amsal Pak. Amsal teh contoh. Jadi hidup kita itu sering dicontoh-contohkan. Atau kalau rohani orang bener kajuragana. Karena saya kan pernah bertanya, manakin kemarin, rohani itu laki-laki apa perempuan? Jawab. Ayo. Air rohani lalaki awewe apa bencong? Halo? Ini ngeta can bisa ngajawab bikin nih selama tahun-tahun. Oh, dangarana rohani pasti awewe. Penglalaki mah pahani. Iya. Dan Pak Isep nama-nama nafsu kan perempuan semua, amarah, lawamah, sawiyah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, ceiroh mah eueuh kan karena nafsu. Jadi rohani teh ingat Pak Isep awewe ceresa. Rohani itu bebas gender Pak, kekasihnya cuma satu saja Allah. Begitu dia masuk ke dunia, dia diberi casing yang berbeda. Sampai rohani sendiri kaget. Nah, orang teh baru rasa ruah. Nah, ini jadi beda.
Pada saat kita diberi casing yang berbeda, nah ini jadi ayah resep kasih itu gitu. Normal ya Pak. Kenapa? Diuji oleh Allah. Diuji. Makanya nanti di dunia ini ada yang disebut al-ahdul khariji. Al-ahdul khariji itu adalah perjanjian yang ada di sini untuk mengingatkan manusia bahwa ada perjanjian yang lebih hebat, yaitu yang di sana, Pak. Apa yang paling dekat? Banyak. Di antaranya adalah ikatan perkawinan. Bapak mau kawin, lamun teu kaedanan ku awewe, sok. Emang bapak kawin ka saha? Da teu ka Irut ku urang Garut, teu ka Bandang ku urang Sumedang, teu ka Pidandung ku urang Bandung. Eta ning bapak nuturkeun ka pamajikan bapak. Nah, da aya resep, Pak. Bogor disebutna teh. Ketika kita diberi rasa mahabbah, sebetulnya itu ujian dari Allah. Dengan mahabbah itu saja bapak kaedanan ku awewe, Pak. Bari teu hiji deui keur geulis keneh gitu. Aing geus teu geulis mau gogoro kaedanan, jiga nu edan. Halo. Kenapa manusia bisa begitu? Itu isyarat. Seharusnya Allah memberi rasa mahabbah itu sebagai latihan untuk mahabbah tidak terjebak kepada makhluk. Ayo ulama lain melihat dirinya, Pak. Kudu nama mahabbah ulang teh kaedanan teh ku Allah, ieu mah kaedanan ku makhluk. Itu Pak yang terjadi. Makanya ketika kita mau bertemu, punten Pak, karena sudah lama deh ya, harus dikawinkan lagi, harus ada naib lagi, kudu aya mas kawin deui. Apa bedanya sih ruhani kita kembali kepada Allah? Karena sudah lama, maka kita harus rujuk kembali, kudu dikawinkeun deui, kudu dibalikeun deui. Mun dibalikeun berarti kudu aya nu mengesahkannya. Ada kalau di dalam perkawinan sehari-hari itulah naib. Kalau ruhani kita ingin kembali kepada asalnya, mursyid Pak. Mata lamun teu panggih mursyid, punten ruhani urang teh disebutna ge teuing naon sekali tasawuf mah arek ka Allah teh hese. Kenapa? Karena sudah jaraknya jauh, seperti kita ketemu lagi dengan perempuan yang bukan muhrim pan juga gitu. Itu Pak. Ada akadnya yang menghalalkan, ada dina perkawinan mah eta. Aku nikahkan engkau kepada anakku dengan mas kawin sekian. Dalam perjanjian rohani kita dengan Allah ada akadnya, ada apa? Talqin. Mas kawinna naon? Dikir. Lamun dina perkawinan mas kawinna teuing duit, teuing naon? Kukulhu ge meunang. Sugane bapak manghirana anu mas kawin teh teu menta duit mah da geus beunghar. Mas kawin teh teu pira menta digandong. Sah. Anu menta digandong ngan ini. Tapi beunghar. Kira-kira daek mah. Tuh. Iya Pak, itu teh isyarat-isyarat saja. Karena ruhani dengan jismani kita sudah tidak lagi dipisahkan. Makanya ada tugas pokok. Tugas pokoknya apa? Ibadah. Semoga kita menjadi ahli ibadah. Ari ibadah ada dua, ibadah dohir, ibadah batin. Senantiasa saya ulang-ulang ini agar tidak selalu dipertentangkan. Untuk ibadah tidak akan bisa kalau tidak ada ilmunya. Yang harus kita yakini bahwa ibadah itu perintahnya wajib, titik. Allah tidak butuh apa-apa, hanya butuh diibadahi. Itu pun bukan Allah. Yang ke Allah itu sedikit Pak. Sok bapak sholat dari mulai takbiratul ihram di at-tahiyat, Allah itu cuma minta berapa? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Allah hanya minta 4. Selebihnya buat kamu. Wajib ibadah ini? Wajib. Kenapa? Karena ada perintahnya. Setiap yang ada perintah pasti wajib. Perintah ibadah itu ada dua, ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Awas, dua-duanya wajib. Jangan pernah engkau pisahkan antara ibadah zahir dengan ibadah batin, karena perintahnya juga wajib. Mana ibadah zahir? Itulah yang ada pada rukun Islam, perintah sholat, zakat, puasa, haji. Mana ibadah batin? Khusyuk, ikhlas, sabar, tawakal, takwa, zikir. Itu perintah ibadah batin. Ibadah tidak akan terlaksana kalau tidak ada ilmunya. Ilmunya apa? Fikih, Pak. Ilmu yang mengelola ibadah itu fikih. Maka kalau tidak mengaji fikih, ibadahnya tidak akan benar. Awas.
Sedangkan ibadah ada dua, ada ibadah zahir, ada ibadah batin, ada ibadah jasadi, ada ibadah qalbi. Karena batin itu lambangnya adalah qalbu. Kalau ibadah itu wajib, ibadah tidak akan terselenggara kalau tidak ada ilmunya. Maka ilmunya juga menjadi wajib, karena wajibnya ibadah. Kalau ibadahnya ada dua, ibadah zahir, ibadah batin, berarti fikihnya juga ada dua. Satu fikih jasadi, yang kedua fikih qalbi. Dah mual bener kalau tidak pakai fikih. Sedangkan antara jasad dengan qalbu menyatu. Halo? Kalau begitu berarti fikih jasadi dengan fikih qalbi tidak bisa dipisahkan. Mana fikih jasadi? Itulah ilmu fikih yang kita pelajari dan kita kenal sehari-hari. Karena kalau kita ngomong ilmu fikih, eta we rakaatan salat, syarat salat, rukun salat, wudu dan seterusnya, haji dan seterusnya, munakahah, muamalah, jinayah, hanya itu. Padahal itu hanya fikih jasadi. Ilmunya ilmu fikih yang sering kita kenal sehari-hari. Di situ ada madhab yang paling tersohor 4 madhab: Syafi'i, Maliki, Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi. Bahkan kesininya banyak madhab ini, bahkan sekarang muncul madhab Salafi dan seterusnya. Di fikih eta maka ada yang disebut madhab. Pak Isek ari fikih qalbi, nah itu yang tidak pernah dibahas. Fikih qalbi itu ilmunya disebut tasawuf. Keun we eta mah jelema rek ngabidahkeun rek naon, biarkan aja dulu. Kenapa ilmu tasawuf dibidahkan, ari fikih tidak dibidahkan? Seluruh ilmu itu bid'ah. Karena zaman Nabi tidak ada. Emang zaman Nabi aya ilmu tafsir? Emang zaman Nabi aya ilmu fikih? Emang zaman Nabi aya ilmu shorof? Aya ilmu nahu? Enggak, ilmu mah semua belakangan. Maka ketika fikih itu muncul belakangan, mohon maaf, fikih ini ilmu yang bid'ah juga. Kalau mau bid'ah-bid'ahan, hanya ilmu fikih ini yang kita kenal adalah fikih jasadi. Ari manusia kan punya ruhani yang disebut dengan qalbu. Ari fikih qalbu apa? Itu fikih qalbu itulah tasawuf. Tasawuf itu apa? Fikih yang mengurus bagaimana ibadahnya qalbu, ibadahnya ruhani manusia. Fikih jasadi itulah yang kita kenal sehari-hari, bagaimana tata cara mengelola ibadah jasad kita. Hukumnya ada yang ini hukumnya sah tidak sah, ada rukun, ada syarat. Emang fikih qalbu tidak mengatur itu? Mengatur juga, karena kita tidak banyak berkenalan dengan itu, kita tidak pernah tahu hari qalbu kita batal enggak, karena ada batalnya juga. Nah, kalau di fikih jasadi itu ada yang disebut dengan madhab, maka di dalam fikih qalbi ada yang disebut dengan thariqah. Makanya thariqah itu banyak, seperti banyaknya madhab dalam fikih jasadi. Ini yang dihilangkan oleh penjajah, sehingga ketika mendengar istilah fikih qalbi, asa aneh, bid'ah, nggak ada zaman Rasulullahnya. Sekarang lo hidup apakah hanya jasa doang? Kan tidak, ada qalbunya yang mengatur ibadah qalbu. Mana ilmunya? Itu Pak. Sedangkan ketika ibadah qalbu ini tidak diatur, ibadah jasadinya banyak yang rusak. Jangan main-main, kata Imam Ghazali. Ikhlas, Bapak sholat tapi tidak ikhlas. Bapak sholat pengen khusyuk, bukan fikih jasadi. Khusyuk itu adalah fikih qalbi. Nah, kalau fikih jasadi itu sebelum ibadah itu harus wudu, bebersih jasadnya. Kalau bebersih qalbu pakai apa? Yang tadi
yakin. Zikir, makanya zikir itu disebut tasfiyati qulubuhum wa yuzakkihim nufusahum wa isaluhum ila hadratil ilahi. Sekarang terangkan wudu. Apakah wudu itu menjamin 3 hal itu? Wudu bisa membersihkan kotoran yang nempel pada badan bapak, tapi kolbu bapak belum tentu bisa dibersihkan oleh wudu. Buktinya banyak orang yang berwudu sesah mungkin menurut fikih yang dia anut, tapi kotoran muka yang batinnya tidak pernah hilang. Bapak kumur-kumur, secara fikih meskipun itu istinsak dengan kumur-kumur itu adalah sunnah, bapak berkumur untuk apa? Membersihkan kotoran mulut. Kenapa kotoran mulut bisa dibersihkan dengan air, tapi kata-katamu yang kotor masih keluar dari mulutmu? Kemana wudhu fikih badanmu? Bapak istinsak mengisap air kepada hidung, korong dibersihan ketika sering. Kenapa? Raihatul jannah, wewangian surga dari orang-orang ahli surga teka ame ku bapak muka ame dengan ukur kagorengan anak kamana bati fikih jasadina. Bapak mencuci muka supaya bersih dari kotoran, tapi kenapa mukamu setebal kulit badak di hadapan ilahi? Mana dari bati wudu jasadina? Bapak membersihkan tangan, kenapa tangan bapak masih mengambil barang-barang yang tidak halal? Bapak membersihkan kaki pun pendorong mainan dibersihkan, tapi kenapa kaki bapak masih melangkah kepada hal-hal dosa? Jawabannya apa? Karena dia tidak tahu fikih qalbi. Sedangkan al-aslu al-qalbi, inti manusia itu qalbunya rusak semuanya. Fikih itu hanya sampai kepada bahwa ibadah itu dimulai dengan niat tempatnya di qalbu. Cari fikih mazhab mana yang bisa menentukan qalbu itu di mana. Bukan sombong, real Pak. Kenapa? Karena ilmu ini paling ditakuti oleh penjajah. Maka begitu ilmu ini muncul, dibabat sedemikian rupa sampai sekarang itu terjadi stigmatisasi. Waspada. Ya sekarang kita logis aja, kalau begitu untuk membersihkan kolbu kita bagaimana? Pertanyaan yang kedua, yang sampai kepada Allah apakah jasad atau kolbu? Yang tadi saja belum terjawab. Tempat khusyuk di mana? Fikih tidak akan bisa menjawab. Yang tahu bahwa niat tempatnya di kolbu. Kalau ahli fikih juga ahli tasawuf, itu yang disebut sufi muhakkikin. Makanya di dalam khotaman kita ada riwayat sufi siapa sufi muhakkikin itu? Itulah ahli tasawuf yang dia itu jago hadis juga jago fikih. Setiap ulama fikih belum tentu ahli tasawuf, tapi sufi muhakkikin ya dia sufi, ya ahli hadis, ya ahli tasawuf. Ada sejarah yang dihilangkan bahwa enggak ada tuh katanya imam-imam madhab itu bertasawuf. Dodol, karena itu riwayat sejarah yang ditutupi. Imam Hambali itu ternyata mursyid thariqah. Itu mursyid thariqah. Banyak beberapa ahli-ahli thariqah yang masyhur ternyata ngambil sanadnya dari Imam Hambali. Nanti kalau ada waktu saya uraikan. Imam Syafi'i dia punya mursyid. Siapa nama mursyidnya? Syekh Saiban. Jadi kalau dia sudah buntu untuk menentukan satu hukum, dia tanggalkan kebesarannya, dia main. Kenapa? Karena mursyid beliau yang namanya Saiban itu funten, tukang ngondoma sehari-hari. Ismail dihargaan manfaatnya nama. Tapi Imam Syafi'i taklim ke dia. Kalau ada orang yang tidak bisa dipecahkan, dia datang ke Saiban. Apakah Saiban mengajarinya dengan ini hukumnya, ini tafsirnya? Enggak, diajak riado, ku Saiban. Begitu selesai riado, ada jawabannya, ada, balik. Nah, gitu Pak. Nah sekarang kenapa tuh mursyid itu kalau ada yang seperti Saiban, kok ada mursyid thariqah yang kesana kemari pakai jubah dan lain-lain? Tergantung thariqahnya dan juga tergantung mursyidnya.
Setiap mursyid pasti wali, tapi tidak setiap wali mursyid. Itu ada wali yang dia itu tersembunyi, Pak. Makanya ketika membaca riwayat silsilah, di situ ada assalamualaikum ya ala rijalul ghaib, ya nuqoba'u ya nujaba ya autadil arba'ah, ya majdub ya majlub ya mastur, ya arwahil muqaddasah ya kutubil alamin ya gausil adab. Itu adalah pangkat kewalian, eta teh wali. Aya nuqoba, aya nujaba, aya autadil arba'ah yang menjaga 4 penjuru dari alam ini. Ada wali majdub, aya wali majlub. Nah nuripuh mah jadi wali majlub, karena wali majlub mah punten teu meunang gini, Pak. Kudu compang camping. Halo, Bapak yang jadi wali majlub gampang, compang camping we. Insyaallah bisa nu gelo meureun wali. Da ieu mah lain gelo ke jelema. Dia mah kagak gelo datang ke Allah. Dia sudah fana, tidak ada yang ada wujud ini kecuali Allah saja. Dia sudah tidak menghiraukan lagi manusia, yang ada hanya Allah. Qadarullah, saya pernah dipertemukan dengan orang yang seperti itu. Masya Allah. Saya cerita sedikit. Ada satu pengajian yang dihadiri oleh para habaib waktu itu. Saya lagi mencari-cari riwayat salah satu thariqah, karena thariqah itu kehilangan buku induknya. Nggak ada buku induknya, sampai thariqah itu liar pada akhirnya. Qadarullah, saya ikut satu pengajian. Di satu pengajian itu sampai subuh. Sebelum subuh sudah bubar. Ada pertanyaan yang belum terjawab. Tiba-tiba spontan saya mengikuti itu. Saya ikut menjawab pertanyaan itu. Ternyata pertanyaan yang dipertanyakan oleh para ulama itu terjawab. Begitu selesai, ada orang yang narik saya, cek ke dia. Singgah dulu ke tempat Bapak. Di mana? Di Tanjung Priok, Pak. Masya Allah, rumahnya itu rumah kotak, Pak. Meren WC kayak gitu. Dia tinggal di situ sehari-harinya, mulungan bangkai ikan, Pak. Bangkai ikan di pasar ikan. Itu ikan-ikan yang busuk itu dia kumpulin, dia cuci, dia kemas lagi, dia jual, ada yang dibagikan. Begitu sampai ke tempat beliau, tiba-tiba cek sini tugas saya selesai. Kenapa? Tolong ya bawa ini. Saya diberi bungkusan, Pak. Sampai sekarang masih ada kitab. Cuma thariqah itu jadi bubar. Kenapa? Dia tidak tahu bil isyarah yang tadi, karena harus selalu bil ma'dun. Akhirnya saya bilang, ini orang siapa? Tadi kan Encep menjawab itu dan sedang mencari sesuatu. Ini ada di sini, udah bawa aja. Saya nggak banyak berpikir, Pak. Bawa aja ke tempat teman saya. Sampai di rumah teman saya, sholat subuh. Habis sholat subuh yang tadinya mau tidur, saya penasaran. Ini apa? Begitu dibuka, Masya Allah, ternyata itu kitab yang sedang dicari-cari oleh kelompok thariqah itu. Lalu dia itu siapa? Akhirnya habis sholat subuh, saya balik lagi ke sana. Apa yang terjadi? Mohon maaf, Bu, si tempat kontrakannya sudah digembok dan dikunci. Akhirnya saya tanya, si bapak ini kemana? Itu katanya sudah keluar dari sini, udah pindah. Kuncinya di mana? Itu di engkong. Engkong yang punya kontrakan itu saya tanya, Kong, yang di situ kemana? Nggak tahu. Abang nggak tahu, katanya dia sudah pergi. Kuncinya yang mana? Kagak juga sudah tahu, cari aja katanya. Tong di situ. Pak dicari ya, kuncinya banyak, Pak, jadinya di mana? Akhirnya saya tanya, sehari-hari ternyata dia itu bekerja mulungan laut eta, dan bajunya itu mohon maaf Pak, tambalan oleh. Saya cari dari jam 6 sampai hampir jam 10 siang di pasar ikan itu nggak ada. Sampai sekarang saya tidak ketemu lagi. Apakah itu? Majlub. Saya ketemu dengan orang yang dia itu pekerjaannya tidak dengan manusia, di leuweung. Saya tanya, kenapa gitu ama kok di hutan? Apa kata beliau? Ama mah lebih enak bicara dengan rumput. Oh, emang rumput bisa bicara? Kamu mah tidak tahu. Emang kenapa kalau bicara dengan manusia? Bicara dengan manusia mah punten banyak dosa. Kita nggak setuju, ambek. Kan ini ngeritik ke kita. Mending ngomong teh jeung arit jeung jukut. Masya Allah, sekali waktu saya ketemu dengan beliau, ternyata muridnya dari seluruh dunia. Saya ketemu, ini dari mana? Dari Sudan. Ini dari mana? Dari negara tetangga kita Brunei. Ini dari mana? Dari Sharjah. Ini dari mana? Dari Amerika. Edan ari si Aki ieu saha? Itu, Pak. Nah sekarang thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah kenapa begini?
manakibnya dibaca. Tuan Syekh mah punten gamparana oge punten. Ya. Kan pernah ada yang kritik ke saya, Kang, nah mursid Kang mah gagaya bakan make jubah kan itu kan dieu. Masa aya mursid gagaya bakan make jubah, make ieu, make udang-udang segala. Belenggung cik engges ya mah. Teu kahartiku eme. Ai maneh torekat naon? Iya, kok jadi anak sahabat dia itu Tuan Syekh itu luar biasa. Cuma Tuan Syekh mah begitu, ya bikin jubah baru, harganya semeter berapa? Ada yang minta, dibikin uang mah boro-boro. Itu aja sih bedanya. Jadi saya mengingatkan, ini yang disebut fikih jasadi dan fikih qalbi. Fikih jasadi itulah fikih syariah, ibadah, muamalah, menekah, jinayah. Fikih qalbi, tasawuf. Di situ ada madhab, di sini ada thariqah. Karena itu perbedaan thariqah sama dengan perbedaan madhab. Yang satu mengurus dohir, yang satu mengurus batin. Maka Imam Maliki saja yang kita anggap ahli fikih, dialah yang memfatwakan man tafaqqaha walam yatasawwafa faqad tanassaqo. Barang siapa yang belajar fikih tapi tidak belajar tasawuf, maka dia itu cenderung jadi orang fasik. Fasik itu apa? Fasik itu banyak artinya, tapi salah satu artinya adalah bengkok. Dianya sendiri bengkok, tapi pekerjaannya meluruskan orang. Siapa yang memfatwakan begitu? Imam Maliki, ahli fikih, Pak. Makanya ada orang yang selalu meluruskan orang, tapi dirinya bengkok. Di Sunda ada alat mebel yang dia sendiri bengkok, pekerjaannya melurusin orang, disebutnya fasekon. Riwayatnya teh itu fasekon bengkok. Itu kalau ada yang tidak sudutnya 90 derajat ketemu sama si eta mah. Itu Pak. Kalau begitu kita belajar tasawuf aja. Apa? Wasiat Imam Maliki, man tasawwafa walam yatafaqqaha faqad tazandaqa. Barang siapa yang belajar fikih qalbu saja, tasawuf saja tanpa belajar fikih, maka dia cenderung menjadi zindik. Zindik itu apa? Itulah ahli kebatinan, ngurus batin we, padahal batin nage ngahiji keneh jeung awak, matak nu kitu ngabatin. Ibu-ibu ahli kebatinan, beda kicuk na ngabaratin. Nah, bapak kan mursyidna watir tinggal ibu kicuk ari kicuk nu bungah jeung nu mah beda. Ibu-ibu keur bungah di kicuk. Ya iker susah mah teu kicuk. Dikir ge pan teu puguh hitunganana. Gitu gini kan. Itu Pak. Siapa yang bilang begitu? Imam Maliki. Halo? Siapa Imam Maliki? Gurunya Imam Syafi'i. Ayo orang ngaku madhab Syafi'i. Ayo kelakuan tuh juga Syafi'i. Dari Imam Syafi'i mah tidak pernah pakai air mustakmal tuh. Bapak-bapak pun kan Pak wudu gitu juga Imam Syafi'i. Komo nyese membersihkan terakhir pasti air mengalir. Imam Syafi'i itu air urang mah lain da aya moltok nu seungit teh asupkeun kana baskom ibu-ibu tanpa gawean teh da seungit teh peuluh dipeureuh cucun deui kadinya perut cucun deui kadinya melengkung sia teh lain Imam Syafi'i nu dirupa teh singaan atuh. Nah Imam Syafi'i itu berguru kepada Imam Maliki, maka Imam Maliki menyatakan barang siapa yang belajar fikih teu diajar fikih qalbu maka fasik. Barang siapa yang belajar fikih qalbu tidak belajar fikih jasad maka dia itu zindik. Yang benar yang mana? Dia belajar fikih, dia belajar tasawuf, benar ibadahna kira-kira gitu bener. Ya atuh ari bapak alim mah alim ibadah dohir model sholat, zakat, puasa boleh asal sudah tidak punya badan. Gampang bapak mau sholat mah tong gablek awak da sholat mah keur awak. Ayo we urus inya gugulung batin disebutna teh ngaji jeroan. Saya pernah ada yang ngajak itu ke saya kemarin bulan puasa, ngaji kurang itikaf yuk ke mana? Ke Abah. Moal cing teh saya nah diajak itikaf ke Abah moal. Itikaf mah leutik cing teh kewerek do makap saya. Nah maksudnya Kang Haji naon? Pandinya mengajak itikaf, hari itik mah leutik mending do makap sia cepet. Siapa pasantren ditinggalkan, pamajikan ditinggalkan, ayo ke Abah, hari umat bareng keakan, bangun sia. Abah mah teu nikah gitu sia. Da pagarian sia mah dagang beungeut teh ka Abah, hari umat berantakan kitu patut ahli mikir, cicing mah dikiteukeun teh mentak cik aing ge jeung aing do makap sia.
geuleuh aya Bapak. Ada orang yang seperti itu? Ada. Kudu aya ke contoh. Kudu aya ke contoh. Jadi yang belajar fikih harus dengan kang urang ngaji jeroan yuk, munggah kolesterol. Maksud ai jeroan mah eta lain cenah teh pejet hayam. Aing mah goblok keneh awak sia teh ceuk ari awak rek dikumahakeun. Pan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Asyhadu alla ilaha illallah menurunkan ilmu fikih disebutna fikih qalbu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah menurunkan ilmu fikih disebutna fikih jasadi, dihijikeun duanana. Makanya tidak bisa kita pisahkan selagi badan kita dengan nyawa kita masih bersatu. Urus fikih jasadina supaya ibadah dohirna bener, sholatna bener, sah sholatna. Urus fikih kolbuna supaya kolbuna wusul ke Allah. Ketemu jeung mursyid eta rohani urang geus diwusulkeun deui ngan hanya ka awakna can nuturkeun, itu jadi masalah gitu. Halo. Ieu nama geus ditukeun ngan meral antara awak jeung rohani nanti jauh gitu. Mata ieu nama geus mikir ka kitu. Ari awakna di dieu keneh engke teh ngajepret deui Pak. Itu rohani mah nu kabawa teh ka dieu gitu. Kumaha carana eta nyambungkeun awak kana rohani? Didinya hebatna mursyid, kita itu diberi ibadah nafilah, ibadah-ibadah tambahan. Da ibadah wajib mah teu meunang ditamahan bid'ah. Cek ibu teh salat subuh dengan 2 rakaat padahal jag-jag. Nah ari salat lohor 4 rakaat padahal capek. Arek diganti we engke salat duhur 2 rakaat. Ai salat subuh arek 8 rakaat da jag-jag keneh. Bid'ah sia nu kitu teh. Ya, tidak ditambah. Lalu apa yang mendekatkan jismani kita sehingga melekat dengan rohani kita yang sudah diusulkan lagi oleh mursyid? Ibadah nafilah, dengan ibadah tambahan yang dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi penuh dengan berbagai sholat sunat. Itu yang disebut dengan ibadah nafilah. Itu untuk menaikkan kita kepada makom kurbi. Makom kurbi itu yang disebut dengan muraqabah nanti. Muraqabah itu kita itu sudah didekatkan sehingga kita bisa ngintip dan muncul rasa bahwa kita itu semuanya diawasi oleh Allah. Ciri orang yang sudah sampai kepada makom kurbi, dia merasa apapun diawasi oleh Allah. Moal nyok bohong deui, moal hayang kapuji ku jelema, moal ngomong sangeunahna, moal bohong, moal dagang beungeut, sebab dia sudah tidak ada jarak dengan Allah. Ieu mah dikirna nu tadi teh jadi ahli Dakar. Salatna teu teh nyambung, mohon maaf ruhani nangis tepi ka ditu, awakna di dieu keneh. Akhirnya apa yang terjadi? Araoskeun wilujeng. Nah, inilah problema kita masing-masing. Mari kita perbaiki terus, karena nanti ahli dikir cuma ada 3. 1 dikir orang munafik, dia dikir orang mukmin, 3 dikir orang yang ikhlas. Dikir orang munafik antakula lisanihi qaulu la ilaha illallah, ngomong ieu lisana la ilaha illallah, walakinnahu yasduru minal munafiq alladzi yukhalifuhu sirruhu wa jahruhu. Dikirnya mah la ilaha illallah, ngomongna la ilaha illallah, kaditu kadieu dagang la ilaha illallah, bahkan asapang la ilaha illallah nah, tapi kalakuanna nama munafik. Ya, eta naon? Dikir orang munafik. Yang kedua ada dikir orang mukmin. Dikir nama ngan hate cis keneh ka ditu ka dieu. Alhamdulillah dikir la ilallah la ilaha illallah. Kamari THR eueuh sugane ayeuna aya namahan ceuk abah ge lamun dikir loba engke ge urang ge dibeungharkeun deui la ilaha illallah la ilaha illallah. Pamajikan ngabegegan bae la ilaha illallah la ilaha. Aduh itu SPP can dibayar la ilaha. Aduh itu Bang Emot can dibayar la ilaha. Keun wae lumayan eta dikirnya orang mukmin. Tong kan aya murid siapa pengarang hikam tadi pengarsa Cecep menyebut Ibnu atau Ilah As-Sakandari. Ditanya sama muridnya, "Guru, saya teh dikir tapi hate teh cus-cus keneh." Kumaha?
asakan dari siapa buka keneh penyakit naon eta penyakit jeung eta teh musyrik leutik penyakit naon guru gitu berenang GR naon GR rumah sanggeus ditalkin GR rumah sanggeus jadi ahli dikir GR rumah sanggeus jadi ihwan asapang aingna ngomong asapang la ilaha illallah nah tadi tuh kadieu mamawa tasbih jiganya bohong sia teh dodol sia mah tapi kumaha tuh eureun wae abdi dikir ulah la tatrukir dzikra li adami huduril qalbi kata beliau tong ditinggalkeun dikir meskipun can ngarasa hadir hate iya kenapa tidak semata-mata kamu dikir kecuali Allah meminjamkan lisanmu untuk menggerakkannya dan suaraku untuk menyuarakannya karena kalimat zikir itu tidak akan keluar kecuali atas izinku kecuali orang itu sedang mengemban amanah dariku kecuali orang itu sedang mengucapkan kalimat yang beratnya lebih berat daripada 7 lapis langit yang 7 lapis bumi tong eureun eta mun eueuh eta mah aduh urang ge atuh tong nu sejen ieu masih kuring we dikir-dikir aing mah wagah-wagah gitu dikir-dikir malas-malas dikir-dikir dagang beungeut dikir-dikir hate goreng keneh goreng hate mangeuna di tukang hayam ge aya ini sate goreng aduh aing mah tapi jangan berhenti nah itulah yang disebut istiqomah wa mudal wa ma kenapa orang yang ada dikirnya di kolbu tadi Pak Cecep diterangkeun sampai asup kana neraka jadi korehan keneh ieu jelema amalna cek Allah asupkeun ka surga cek malaikat Gusti mana amal baiknya enggak ada bawa ka dieu dibawa korehan kolbuna pas di korehan geuningan tak aya ngagoreha naon tah la ilaha sing horeng manehna teh keur kawin harita pernah ngucapkeun saha lumayan gitu Pak jamaah rahimakumullah itulah perjalanan kita ini yang disebut dengan hakikat fikih kolbu kenapa saya sebut itu populerkan lagi Pak karena orang menyebut tasawuf sudah alhamdulillah berhasil stigmatisasi tasawuf itu bid'ah tasawuf itu nggak ada zaman Nabi itu pan fikih ge zaman Nabi nah buat sentimen gitu bro nah itulah orang yang kolbunya belum diurus semoga kita dengan karomah pengarsa Abah ibadah dohir batin kita senantiasa dibimbing dua-duanya sehingga tidak pernah dipisahkan puncak ibadah dohir sholat puncak ibadah batin zikir dihijikeun dina ayat wa aqimis sholata li dzikri jelas dirikanlah sholat untuk zikir kepadaku tapi jangan disalah tafsirkan gending sholat oge tungtung na dikir urang manis bisa dikir berarti teu kudu gagal paham lagi Pak tidak begitu itu menggambarkan bahwa ibadah dohir dengan ibadah batin tidak bisa dipisahkan ibarat gula jeung amisna ibarat uyah jeung pangsetna ibarat panon poe jeung panasna ibarat jasad dengan rohani kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sabbitna fil iman wa sabbitna fil ihsan wa sabbitna fit tauhid wa sabbitna fil ma'rifah wa sabbitna fil i'tiqad wa sabbitna bil qawli tsabitu la ilaha illallah min dari dunya ila daril akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.